Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini saya akan memberikan atau lebih tepatnya membagikan informasi terkait tentang tes simulasi mengajar untuk program guru penggerak. Jadi saya ingin memberikan informasi yang lebih detail terkait kenapa kita memperoleh nilai mengajar atau nilai simulasi mengajar yang relatif rendah dari para asesor ya. Di sini saya merangkum kurang lebih terdapat 5 buah poin yang perlu teman-teman ketahui kenapa nilai dari simulasi mengajar kita itu memiliki atau mendapatkan nilai yang rendah. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Secara umum, berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat 5 buah poin yang menyebabkan nilai simulasi mengajar kita itu masuk ke dalam kategori yang rendah. Yang pertama itu adalah kurangnya persiapan. Dalam hal ini, kita sebagai calon guru penggerak tentunya perlu mempersiapkan dengan baik sebelum melakukan praktek simulasi mengajar. Apa saja itu? Hal ini luas ya. Hal ini itu termasuk yang pertama, kita harus betul-betul memahami materi yang akan diajarkan. Terus yang kedua, tidak lupa kita juga perlu merencanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran dan tentunya menyiapkan materi dan alat yang diperlukan. Jika kita sebagai calon guru penggerak kurang mempersiapkan diri, maka tentunya simulasi mengajar kita itu akan mendapatkan hasil yang tidak efektif dan mengakibatkan nilainya poin yang diberikan oleh asesor ya. Adapun untuk poin kedua, jadi poin pertama itu kurangnya persiapan, poin kedua itu adalah kurangnya kita dalam memahami siswa. Dalam hal ini kita sebagai calon guru penggerak itu perlu memahami karakteristik dan kebutuhan dari siswa-siswa atau peserta didik yang kita ajar ya. Jika kita sebagai guru penggerak itu nantinya tidak memahami karakter siswa-siswa kita dengan baik, maka mereka tentunya dikhawatirkan mungkin mendapatkan kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dan menarik bagi siswa atau peserta didik. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah kurangnya keterampilan dalam mengajar. Karena kita mengikuti program guru penggerak, tentunya keterampilan yang harus kita kuasai yakni adalah keterampilan cara mengajar. Dalam hal ini, kita sebagai guru penggerak itu perlu memiliki keterampilan mengajar yang baik. Adapun kategori mengajar yang baik ini adalah termasuk ke dalam kemampuan dalam menyampaikan materi dengan jelas, kemudian mengelola kelas agar tetap berjalan efektif dan menyenangkan, serta tidak lupa kita harus selalu memotivasi siswa. Nah, jika kita sebagai guru penggerak nantinya kurang memiliki keterampilan ini, maka simulasi mengajar yang kita dapat tentunya akan menjadi nilai yang kurang efektif. Jadi ini betul-betul merupakan poin-poin krusial yang perlu kita persiapkan agar kita memperoleh nilai yang baik dari asesor. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Jadi metode yang digunakan monoton saja, sehingga di mata peserta didik kita tidak kreatif ya. Oleh karenanya, kita sebagai guru penggerak itu perlu menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik agar siswa tetap tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah,
Jika kita sebagai guru penggerak hanya menggunakan metode yang monoton atau kurang menarik, nanti siswa atau peserta didik mungkin menjadi bosan atau kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Nah, poin kelima ini terkait tentang bagaimana kita beradaptasi dalam penggunaan teknologi. Sebagai guru penggerak, itu kita perlu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan satu efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran. Jika guru penggerak itu tidak dapat atau tidak mampu beradaptasi dalam menggunakan teknologi dengan baik, maka mereka nanti mungkin akan kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara menarik dan interaktif. Ya. Jadi itulah 5 poin yang bisa saya rangkum terkait tentang kenapa kita mendapatkan nilai yang rendah dari praktek simulasi mengajar. Yang pertama itu adalah kurangnya persiapan, yang kedua kurangnya pemahaman kita tentang siswa atau peserta didik yang kita ajar, yang ketiga kurangnya keterampilan mengajar, yang keempat kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang variatif ataupun inovatif, dan yang kelima itu adalah kurangnya penggunaan dari teknologi. Oleh karena itu, saya akan membagikan beberapa tips-tips untuk menghindari kesalahan saat kita melakukan praktek simulasi mengajar nantinya. Yang pertama itu tentunya kita perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan simulasi mengajar. Dengan cara kita harus memahami materi yang kita ajarkan, kemudian rencanakan aktivitas pembelajaran dengan baik, dan tentunya siapkan materi dan alat yang kita perlukan. Tips yang kedua adalah kenali karakter siswa kita dengan baik. Pahamilah karakteristik dan kebutuhan siswa yang akan diajar agar dapat menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dan menarik bagi siswa atau peserta didik kita. Tips yang ketiga, tentunya kita harus meningkatkan keterampilan kita dalam mengajar, ya. Pelajari dan latih keterampilan mengajar, termasuk kemampuan dalam menyampaikan materi dengan jelas, mengelola kelas, dan melakukan motivasi terhadap siswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat adalah gunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan siswa yang diajar, sehingga nantinya siswa atau peserta didik itu tetap tertarik dan dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Di sini kita bisa gunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran, seperti penguatan dalam penggunaan multimedia, terus aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik, serta kita juga bisa memanfaatkan platform-platform online terkait tentang pembelajaran. Oke, jadi itulah beberapa informasi yang saya sampaikan terkait tentang kenapa kita mendapatkan nilai yang rendah pada praktek simulasi mengajar dan bagaimana cara mengatasinya. Saya harapkan informasi ini dapat berguna sehingga mampu memperoleh nilai yang baik nantinya dari para asesor. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.